Fadlizon terlibat terorisme, analisa benang merah. Orang ini bukan main-main. Dia bukan tersangka lagi. Dia sudah ditetapkan sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional. Jelas-jelas dia adalah orang berbahaya bagi negeri ini. Ketika berita itu ramai beredar, si mantan wakil ketua DPR itu mulai ketar-ketir dan jungkir balik mengeluarkan jurus berkelitnya. Seolah-olah berusaha mencari kambing yang setara dalam warna hitam. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah skandal? Dalam hal lidik seperti itu, Densus 88 tak memiliki catatan pernah meleset. Bila benar ada unsur terkait, sulit bagi Fadli lari dari bidikan penyidik Densus 88. Ini Pak sangat penting sekali. Ini sebetulnya sudah sangat lama sekali, saudara. Kasus ini tetapi seperti pembiaran. Kami hanya husnuzon. Kami selama ini hanya husnuzon. Apakah Densus 88 masih kurang bukti? Apakah Densus 88 ini masih mengumpulkan bukti-bukti keterkaitan bahwa seseorang tersebut adalah teroris ataupun mendukung pergerakan-pergerakan teroris? Ya, karena bukti ini sudah ada. Ya, saya meminta di sini untuk Densus 88 segera menyelidiki, mengembangkan keterkaitan dengan Fadlizon. Saya juga nggak tahu apa yang membuat Fadlizon kelihatan begitu benci kepada Densus 88 yang sedang berjuang memerangi terorisme di negeri ini. Kebencian yang tidak beralasan Fadlizon kepada Densus 88 itu hanya bisa terjadi ketika dia akrab sekali dengan orang-orang yang sedang diburu oleh Densus 88, yaitu ya para teroris itu. Fadlizon bolehlah klarifikasi apa saja, tapi kalau nanti ditemukan bukti kuat berupa dokumen atau apapun yang membuktikan keterlibatan dia, saya yakin Densus 88 tidak akan pernah sungkan menangkapnya meski dia katanya punya hak imunitas sebagai anggota DPR seperti yang sudah dilakukan kepada Farid Okbah. Sebuah statement dari Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabak Banops Densus 88 Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, yang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan akan meringkus kembali pihak yang terkait jaringan teroris JI. Tanggapan berikutnya bisa menggegerkan publik. Hal ini rupanya cukup menggegerkan otak saya sebelum Densus 88 memulai acara ciduk-ciduknya ya. Untungnya saja ini saya tidak geger otak ya, cepat sembuh dengan secepat badai topan. Statement ini juga sontak membuat dunia persilatan menjadi gempar. Saya menjadi penasaran dan ikut belajar jurus-jurus aliran untuk mencari benang merah. Tapi pakai logika dong, siapa kira-kira yang nanti akan digelandang oleh Densus 88 untuk dimintai keterangannya? Lalu mungkin saja statusnya naik atau turun menjadi tersangka setelah terkumpul keterangan dan bukti-bukti yang lebih dulu dikumpulkan oleh pihak penyidik. Saya juga mencoba mencari benang merahnya tanpa berusaha memaksakan semua hal harus dihubung-hubungkan dengan jurus ilmu cocok logi. Khawatir nanti malah tidak nyambung dengan logika para pemirsa. Saya teringat mengenai berita lama. Tukang baca berita memang suka begitu ya. Dan naga-naganya sih sekarang menjadi nyambung benang merahnya setelah muncul statement dari Kombes Pol Aswin Siregar itu. Ingat ya, clue-nya. Satu teroris, kedua JI, dan ketiga dikenal publik sehingga bisa menggegerkan publik. Dulu, tanggal 6 Oktober 2021, FZ pernah berkata mirip seperti Abu Bakar Ba'asyir. Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan aja, kata FZ. Dan saya berpatokan dari berita resmi ini, bukan berita hoax, dan sumber beritanya ada, yaitu dari detik.com. Lalu apa hubungannya Abu Bakar Ba'asyir dengan kelompok Jamaah Islamiyah? Pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah, dia sudah pernah ditangkap dan dipenjarakan karena terlibat dalam kegiatan terorisme, yaitu bom Bali 1 dan 2. Apa yang kita pikir jika FZ ini berkata seperti ABB? FZ mirip dengan ABB, mirip kaum tertentu, yaitu kaum JI. Dan karena JI itu secara resmi dinyatakan sebagai kelompok teroris, maka cara bicara FZ yang menyerupai kaum teroris. Ya, ini logika sederhana kok. Itu baru satu benang merah yang ditemukan. Jangan dulu buru-buru menyimpulkan, masih ada lagi benang merah lainnya. Gara-gara FZ berkata seperti itu, salah satu kader Gerindra, Arief Puyono, bereaksi lalu mengatakan bahwa FZ terlibat dengan teroris. Apa? Teroris? Ups. Yang bilang itu rekan satu partai loh.
Mungkin Arif tahu sesuatu yang tidak diketahui ini. Selanjutnya, Pak Arif berkata, tokoh politik yang usul Densus 88 dibubarkan pasti punya hubungan khusus dengan teroris dunia. Tujuannya memperkuat jaringan teroris subur di Indonesia dan bisa saja ini adalah pesanan atau orderan dari jaringan teroris agar menyusup ke dalam badan legislatif lalu mempengaruhi dari dalam. Membuat usulan pembubaran Densus 88 dengan tujuan melemahkan kekuatan kontra teroris. Sangat tidak masuk akal jika ada yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Sebab di negara-negara lain pun ada pasukan atau tim seperti Densus 88 atau Gultor 81 yang merupakan pasukan Kopassus anti teroris. Nah, jika ada tokoh politik atau pejabat negara yang menginginkan dan mengusulkan Densus 88 dibubarkan, maka BIN, Polri, dan TNI untuk bisa mengawasi dan menyelidiki keterkaitan tokoh-tokoh yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Sebab kemungkinan besar mereka itu bagian dari jaringan teroris dunia. Lalu setelah itu, lama tak ada tanggapan, juga tidak ada reaksi dari pihak lain. Mungkinkah FZ ini lagi terpantau? Saat itu menjadi masa tenang. Cukup lama, mungkin publik sudah lupa ya. Tapi ada pula yang tidak lupa, seperti Anda, para pemirsa setia kami. Dan berita Arif yang menuding FZ terlibat terorisme mungkin didiamkan. Lalu kita biarkan waktu yang akan menjawab berita lama itu. Dan sekarang ini, waktu-waktu inilah pernyataan Pak Arif itu menjadi lebih jelas. Nah, akhirnya terjadi juga baru-baru ini. FZ kembali bercuit menyindir Densus 88 tiap hari tangkap teroris. Rakyat merasa senang dengan berita bahwa Densus 88 tiap hari tangkap teroris ketika membaca atau menonton berita sambil merinding ngeri jika teroris itu ternyata berlokasi di daerah mereka. Tapi heran sungguh heran, FZ malah keberatan. Arah kebalikan melawan keinginan natur alami rakyat. Jangan-jangan dia bukan wakil rakyat ya, tapi wakil teroris. Aneh ya, jika diterawang secara psikologis beda banget. Kayak makhluk dari planet lain yang suka bertelur 2 biji itu planet teroris. Mungkin mengapa sikapnya demikian? Ditunggu deh klarifikasi dari FZ. FZ itu terlihat sungguh aneh, antipati sekali dengan kegiatan ciduk-menciduk teroris JI yang dilakukan Densus 88. FZ lupa apa kata Pak Arif? Padahal sudah pernah disebut loh oleh Pak Arif, FZ itu terlibat terorisme. FZ kini kembali kumat konsisten untuk membela teroris dengan teknik gerakan bibirnya yang super aduhai. Seandai saya yang jadi FZ, tentu saya tidak berani bilang apa-apa. Sembunyi seperti pencuri yang takut diciduk polisi atau khawatir nanti Pak Arif tuduh saya teroris lagi yang kedua kalinya loh. Mungkin saja situasi dan kondisinya itu begini. Andai saya cuma anak buah yang biasa disuruh-suruh bela sesama teroris dan oleh bos teroris yang pangkatnya di atasku, ya apa boleh buat. Mau tak mau, harus bela teroris dong. Dalam organisasi JI, ada struktur organisasinya. Kegiatan terorisme apapun itu termasuk JI bukan hanya soal bom bunuh diri, bom bunuh orang, tembak menembak, tapi kegiatannya bisa diperluas menjadi sumber dan beberapa divisi yang saling mendukung. Apakah jika kegiatan terorisme di bagian urusan keuangan? Wah, uangnya itu loh sangat mendukung aktivitas divisi lain.